Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-198. Nah, pada episode spesial part ke-197 sebelumnya itu, Boruto dan Naruto bertarung untuk membantu Boruto membuka akses karma dengan pengalaman Dewa Otsutsuki. Sementara mereka bertarung, Sarada juga menyiapkan rencana untuk melacak keberadaan Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Naruto dan Boruto yang sedang berhadapan. Naruto berkata, "Tenang saja, aku menonaktifkan efek pukulanku." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Aku tidak akan menahan diri." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto mengaktifkan mata Jogan dan segel karma. Di sisi lain, Naruto membalas, "Memang itu yang aku harapkan." Terlihat mereka berdua pun siap untuk bertarung. Sebelum mereka bertarung, Boruto memindahkan Naruto dan memusiki ke dimensi yang lain menggunakan portal dimensi. Sementara Naruto, dia dengan santai menyambut serangan Boruto dalam mode Baryon. Tak lama setelah itu, Boruto mengangkat tangannya ke arah depan. Lalu dia menembakkan Odama Rasengan berkali-kali ke arah Naruto. Melihat serangan tersebut, Naruto langsung berlari ke arah Boruto sambil terus menghindari serangan. Ketika Naruto lengah, ternyata ada dua Odama Rasengan yang muncul di depannya. Dengan wajahnya serius, Naruto langsung melakukan Rasengan dan mengadu Rasengan tersebut sambil berkata, "Cho, Odama Rasengan." Tiba-tiba Rasengan kecil Naruto membesar dan langsung meledakkan serangan Boruto dan miliknya. Karena ledakan besar tersebut, tercipta asap yang sangat tebal dan juga luas. Karena kejadian itu, Boruto mulai memperhatikan sekitar dengan mata Jogan. Terlihat Boruto melihat jejak cakra Naruto melalui mata Jogan yang menuju ke arah belakang. Tiba-tiba Naruto langsung muncul di belakang Boruto dan berniat untuk melancarkan pukulannya. Namun Boruto yang sudah tahu langsung membalikkan badan dan menyerang Naruto dengan pedang Kusanagi. Akan tetapi Naruto menahan pedang tersebut dengan kunai miliknya. Di saat yang bersamaan, ekor Kyuubi Naruto langsung melilit tangan kanan Boruto. Melihat kejadian itu, Boruto langsung melemparkan Shuriken ke arah belakang dan langsung menggunakan Hiraishin. Terlihat pedang Boruto sekarang berada di genggaman Naruto. Dengan wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Bagaimana cakra ayah tidak terkuras saat memegang pedang itu?" Sambil tersenyum, Naruto membalas, "Apa kau lupa siapa aku? Uzumaki Naruto. Cakraku tidak akan terkuras banyak karena hal ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto mengamankan pedang Boruto dengan menyimpannya di dalam ekor Kyuubi. Lalu Boruto memasang kuda-kuda bertarung sambil berkata, "Ayo, Boruto." Ketika Boruto melihat ke arah Naruto, dia pun melihat bayangan Sasuke di sampingnya. Karena hal tersebut, Boruto pun ingat tentang sesuatu. Adegan pun beralih ke flashback Boruto saat latihan bersama Sasuke di umur 12 tahun. Terlihat pedang Kusanagi Boruto patah karena latihan. Melihat kejadian itu, Boruto berkata, "Pedangku patah. Bagaimana bisa aku melawan musuh tanpa pedang ini?" Mendengar hal tersebut, Sasuke membalas, "Boruto, senjata Kusanagi atau apapun tidak harus selalu kau gunakan. Ada kalanya kau akan kehilangan senjata milikmu di pertempuran. Jika itu terjadi, gunakanlah kedua tanganmu. Kau juga ahli taijutsu kan? Apalagi kau berasal dari klan Hyuga. Manfaatkan itu untuk mengalahkan lawanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun melihat kedua tangannya sambil berkata, "Kedua tanganku." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Boruto memasang kuda-kuda taijutsu klan Hyuga. Dengan wajah yang serius, Boruto berkata, "Kau benar, guru. Kenapa aku malah bergantung dengan senjata?" Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto tiba-tiba melesat dengan cepat dan tiba tepat di depan Naruto. Lalu Boruto langsung melancarkan tinjuannya. Namun Naruto menangkis pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Boruto. Ketika Boruto lengah, Naruto langsung menendang tubuhnya hingga terlempar jauh. Terlihat Boruto pun terseret ke tanah dan bangkit kembali.
Lalu Boruto kembali menyerang Naruto dengan pola yang sama. Sambil menangkis pukulan Boruto, Naruto pun merasakan ada suatu keanehan. Naruto berkata dalam hati. Kecepatan pukulannya semakin bertambah. Ternyata Naruto tidak sadar kalau dia sudah berada di lingkaran yin yang milik Boruto. Karena hal tersebut, Naruto seringkali terkena pukulan Boruto. Namun Naruto tidak menyerah dan langsung mencari celah untuk menyerang balik. Ketika terus mencari, dia pun menemukan celahnya. Dengan cepat Naruto menghentakkan kakinya ke tanah hingga membuat pijakan Boruto pun hancur. Ketika Boruto kehilangan keseimbangan, Naruto langsung menggunakan Rasengan untuk menyerang. Terlihat Boruto terkena Rasengan hingga terlempar jauh. Melihat pertarungan itu dari kejauhan, Momoshiki berkata, "Baiklah, sudah cukup. Sepertinya Boruto sudah kalah." Setelah mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun mengembalikan mereka ke dimensi bumi kembali. Terlihat Naruto menghampiri Boruto dan membantunya untuk berdiri sambil berkata, "Itu pukulannya bagus, Boruto." Boruto membalas, "Meskipun begitu tetap saja aku lemah." Dengan raut wajahnya serius, Naruto berkata kembali, "Kau menang, Boruto. Hanya saja kau menahan diri. Mungkin kau tidak ingin melukai ayahmu sendiri. Terlihat jelas di matamu. Sekarang kau tidak perlu khawatir, Boruto. Kau itu sangat kuat. Jauh melampaui diriku, Sasuke." Setelah mendengar perkataan Naruto, Boruto pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul besi hitam karena Boruto. Namun Boruto langsung melompat dan menghindar. Melihat kejadian itu, Momoshiki, Naruto, dan Boruto pun terkejut. Sambil melihat ke atas pohon yang ada di depannya, Boruto berkata, "Besi hitam." Ternyata ada orang berjubah hitam yang berdiri di atas pohon. Dengan raut wajah yang serius, Naruto berkata, "Katakan apa urusanmu di sini. Jika kau ingin mengacaukan desa Konoha, aku tidak akan segan-segan untuk melawanmu." Adegan pun beralih ke 4 pasukan Ambu yang sedang menuju ke tempat Sasuke. Ternyata Sai dan Konohamaru memimpin operasi tersebut. Saya berkata, "Dari laporan, Sasuke dan Yalen berada tepat di desa yang ada di ujung itu." Konohamaru membalas, "Sepertinya kita harus ekstra hati-hati. Ada banyak anak buah dari organisasi asasin yang menjaga tempat itu. Kita sebisa mungkin harus menghindari pertarungan apapun yang terjadi." Itulah yang dikatakan Nyonya Hokage ke-8. Ketika terus berjalan menuju ke desa tersebut, tiba-tiba muncul seseorang berjubah hitam di hadapan mereka. Melihat orang itu, para Anbu, Sai, dan Konohamaru mulai waspada. Dengan raut wajah yang serius, Konohamaru berkata, "Organisasi asasin." Sementara itu saya berkata, "Aku tidak menduga mereka menunjukkan diri secara terang-terangan." Ketika keadaan semakin tegang, tiba-tiba orang itu membuka penutup kepalanya sambil berkata, "Kalian semua jangan lanjutkan perjalanan ini." Ternyata orang itu adalah Kashin Koji. Melihat Kashin Koji yang masih hidup, Konohamaru dan Seppo terkejut. Konohamaru berkata, "Kashin Koji, bukankah kau sudah mati? Aku sangat ingat tubuhmu yang kami kubur di pemakamannya lalu itu." Koji membalas, "Ada hal yang tidak bisa kujelaskan pada kalian. Ini adalah tipuan muslihat untuk menipu musuh. Aku terpaksa melakukannya bersama Amado." Dengan raut wajah masih bingung, saya berkata, "Untuk menipu musuh? Musuh siapa yang kau maksud?" Dengan raut wajah serius, Koji membalas, "Organisasi asasin." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Dengar, kita harus mengubah semua strategi untuk sekarang. Semuanya sudah diketahui oleh orang itu. Pemimpin mereka yang bernama Yorishiki Otsutsuki. Orang yang bisa mengambil ingatan seseorang berserta kemampuan bertarung melalui data cakra. Bukan itu saja, Otsutsuki ini sangat jenius dan sangat berbeda daripada Otsutsuki yang lain. Dia lebih menggunakan akalnya untuk menghabisi seluruh musuh." Mendengar fakta tersebut, Konohamaru membalas, "Otsutsuki, aku kira mereka sudah musnah." Sementara dia berkata, "Aku paham, tapi kenapa kau sampai repot-repot memasukkan kematianmu? Bukankah desa Konoha adalah tempat yang aman?" Mendengar hal tersebut, Koji terdiam sejenak dan membalas, "Kau salah besar. Organisasi asasin bukan hanya di desa itu saja, tapi
Salah satu dari mereka ada yang menyamar di desa Konoha. Mereka mengumpulkan banyak informasi. Mendengar hal tersebut, mereka pun sangat terkejut karena ada musuh yang berada di desa Konoha. Adegan pun beralih ke Boruto dan Naruto kembali. Boruto berkata, "Katakan siapakah sebenarnya?" Karena orang itu tidak menjawab, Boruto langsung melemparkan 4 shuriken ke arah orang tersebut. Namun tiba-tiba shuriken yang dilempar Boruto tiba-tiba mengecil. Melihat kejadian itu, Naruto pun terkejut dan berkata, shuriken itu menghilang. Sementara itu Boruto sangat terkejut. Melihat Boruto yang terkejut, Naruto berkata, "Ada apa Boruto? Apa kau tahu orang itu?" Dengan wajah yang masih tidak percaya, Boruto berkata, "Kekuatan itu." Adegan pun beralih ke orang berjubah hitam tersebut. Orang itu berkata, "Ternyata kau masih saja merengek seperti biasa. Bagaimana kau bisa melindungi Hokage ke-7 jika kau seperti itu, Boruto?" Terlihat orang itu langsung buka penutup kepala jubahnya. Ternyata orang itu adalah Kawaki. Dan adegan pun habis sampai di sini. Secara mengejutkan, Kashin-koji menunjukkan tim Sai dan para Anbu. Di sana dia menjelaskan bahwa ada penyusup di desa Konoha. Sementara itu tidak disangka Kawaki muncul kembali di hadapan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-199. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができます。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激を少し見る。